Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan terkait mustahik zakat dan juga orang-orang yang tidak menerima zakat. Apa itu mustahik zakat? Mustahik zakat atau disebut orang yang berhak menerima zakat. Mustahik zakat berasal dari kata hakko ya hakku, artinya kebenaran hak dan kemestian. Mustahik isim fa'il dari istahaqo yastahiku istahak, artinya yang berhak atau yang menuntut hak. Zakat merupakan ibadah yang dilakukan dengan tujuan untuk menyucikan diri, membersihkan harta, dan berbagi kepada orang yang membutuhkan. Seorang yang tidak berhak menerima zakat tidak dianggap sebagai mustahik, kecuali orang muslim yang merdeka atau bukan budak, bukan seorang anggota suku Bani Hashim atau Bani Muthalib, dan harus memiliki salah satu sifat di antara sifat-sifat ke-8 golongan orang yang berhak menerima zakat. Nah, adapun orang yang berhak menerima zakat ada 8 orang. Telah disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an surat At-Taubah ayat 60, yang artinya sesungguhnya sedekah itu hanya diperuntukkan bagi orang-orang fakir, orang-orang miskin, para pengurus zakat, orang yang dibujuk hatinya atau mu'alaf, para budak, dan orang-orang yang mempunyai hutang ghorim, dan juga orang-orang yang berjuang di jalan Allah, dan ibnu sabil atau para musafir. Ada 8 orang yang berhak menerima zakat. Yang pertama ada fuqara, orang-orang yang tidak mampu memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari. Yang kedua ada masakin, orang yang tidak mampu memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari secara penuh. Yang ketiga ada amilin, orang yang ditunjuk oleh imam untuk memungut zakat dan menyebarkannya. Yang keempat ada sabilillah, para pejuang yang berperang membela agama Islam tapi tidak mendapat gaji dari Baitul Mal. Ada mu'alaf, orang yang keislamannya masih lemah sehingga harus dibujuk dengan diberi zakat. Lalu ada ghorim, orang yang memiliki tanggungan hutang dan belum mampu melunasinya. Ada ibnu sabil, orang yang sedang berpergian dan memiliki niat untuk kembali ke negaranya sendiri, tapi ia kehabisan bekal sebelum tujuannya tercapai. Yang terakhir ada ariqob, budak yang sedang dalam proses pemerdekaannya dengan cara kitabah atau digunakan untuk memerdekakan budak. Dalam surat At-Taubah ayat 60 yang disebutkan di awal tadi, penerima zakat dilihat dari penyebabnya dan dapat dikelompokkan dalam 2 kelompok besar, yaitu ketidakmampuan dan ketidakberdayaan yang pertama. Yang kedua ada kemaslahatan umum umat Islam. Lalu ada orang yang tidak berhak menerima zakat yang akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya yaitu orang yang tidak berhak menerima zakat. Wa khamsatun la yajuzu daf'uha ilaihim al-ghaniyyu bimalin aw kasbin wal 'abdu wal banu Hashim wa banu Muthalib wal kafir wa man talzamu muzakki nafaqatahu la yadfa'uha ilaihim bismil fuqara'i wal masakin. Ada 5 orang yang tidak boleh diberi zakat, yaitu pertama, orang kaya, baik karena memiliki harta ataupun karena memiliki pekerjaan yang hasilnya cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Yang kedua, hamba sahaya. Yang ketiga, keturunan Bani Hashim. Yang keempat, keturunan Bani Muthalib. Dan yang terakhir yaitu orang kafir. Dan orang-orang yang menjadi tanggungan muzaki atau orang yang mengeluarkan zakat itu tidak boleh diberi zakat atas nama fakir dan miskin. Dalil tentang orang kaya yang tidak boleh menerima zakat. Bismillahirrahmanirrahim. La yahillu as-sadaqatu li ghaniyin wala li dhi mirratin sawiyin. Artinya, sedekah atau zakat itu tidak dihalalkan bagi orang kaya dan orang yang memiliki kekuatan untuk bekerja. Hadis riwayat Tirmidzi dan Abu Dawud. Dalam riwayat Abu Dawud ada tambahan kalimat sebagai berikut. Wala liquwiyin muktasabin. Artinya, dan zakat tidak halal bagi orang yang kuat
yang memiliki pekerjaan. Budak tidak boleh menerima zakat karena mereka termasuk orang yang cukup, sebab mereka mendapatkan nafkah dari tuan-tuannya. Selanjutnya, dalil tentang Bani Hashim dan Bani Muthalib yang tidak boleh menerima zakat. Bismillahirrahmanirrahim. Inna hadhihi shadaqati innama hiya awsakhun nasi wa innaha la tahillu li Muhammadin wa la li ali Muhammadin. Artinya, sesungguhnya zakat-zakat ini adalah kotoran manusia. Karena itu, sesungguhnya ia atau zakat tersebut tidak dihalalkan bagi Muhammad dan keluarga Muhammad. Hadis riwayat Muslim. Yang dimaksud dengan keluarga Muhammad adalah seluruh keturunan Bani Hashim dan Bani Muthalib. Dan yang terakhir yaitu dalil tentang orang kafir yang tidak boleh menerima zakat. Sabda beliau Nabi Muhammad SAW kepada Mu'ad bin Jabal radhiyallahu an. Bismillahirrahmanirrahim. Fa'alimhum anna 'alaihim shadaqatan tu'khadhu min aghniyaihim ila fuqaraihim. Artinya, dan ajarkanlah kepada mereka kaum muslimin bahwa mereka berkewajiban mengeluarkan zakat yang dipungut dari orang-orang kaya di antara mereka dan diberikan kepada orang-orang miskin. Nah, orang-orang yang nafkahnya menjadi tanggungan pembayar zakat itu tidak boleh menerima zakat atas nama fakir miskin dengan alasan mereka sudah cukup dengan mendapatkan nafkah yang diberikan oleh muzaki. Akan tetapi, memberikan zakat kepada mereka itu juga boleh asalkan atas nama selain fakir miskin. Misalnya atas nama amil, gorim, mujahid, dan lain sebagainya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.